Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Musim panas tahun ini memang gila. 8 purnama telah berlalu tanpa sekalipun turun hujan. Sungai mengering, danau berubah menjadi lembah tandus. Pepohonan banyak yang hanya tinggal ranting-ranting meranggas. Sawah sudah sejak lama menjadi pendataran liar yang terdiri dari bongkah-bongkah tanah kering kerontang dan alang-alang. Di bawah teriknya sinar matahari yang seperti membakar bumi, menghanguskan jagat. Di sebelah barat Gunung Merapi, di Desa Tawang, tampak seorang lelaki muda berbadan kekar giat mencangkul ladang yang sudah mulai tandus. Di tepi ladang dekat sebuah pematang, tumbukan pokok ubi kayu tersusun rapi. Sepertinya akan ditanam sebagai ganti padi di musim kemarau yang menggila. Peluh yang membasahi sekujur badan tidak dipedulikan sama sekali. Di sudut lain masih di ladang itu, seorang bocah lelaki berusia 10 tahun asyik mencari belalang. Di pinggang bocah itu terselip kantong plastik bening yang telah berisi puluhan belalang beraneka jenis. Di ujung pematang, terlihat seorang wanita datang menghampiri. Baju terusan berwarna coklat membalut tubuhnya, sementara rambut panjang terkepang dua khas penampilan gadis desa masa itu. Di tangan kanannya menenteng tumpukan rantang makanan, sementara di tangan kirinya sebuah termos minuman tampak ada di sana. "Mas Hartono!" perempuan itu berseru dari tepi ladang. Lelaki muda itu menoleh, lalu menghentikan pekerjaannya. "Marni, hati-hati, lihat jalanmu, ingat kamu lagi hamil muda." "Tidak apa-apa mas, ini ada makanan dan minuman, istirahatlah dulu, lihatlah peluhmu nampak bercucuran." "Sebentar Marni." Lelaki muda itu kemudian menaruh cangkulnya di tepi ladang. Dilihatnya si bocah di ujung ladang masih sibuk menangkap belalang. "Sasongko, kesini dulu, ayo kita makan bersama. Ibumu sudah membawakan kita makanan." Bocah yang dipanggil Sasongko itu menoleh, kemudian berlari-lari kecil menghampiri Hartono dan Marni. "Ayah, ibu, lihat Sasongko menangkap belalang banyak nih. Nanti tolong goreng di rumah pakai telur ya." Si bocah menunjukkan hasil tangkapannya. Hartono tersenyum, lalu membelai kepala bocah lelaki itu. "Ayo, buruan dimakan mas. Kamu juga Sasongko, jangan telat makan." Wanita muda yang bernama Marni itu dengan sigap menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya. Sebuah kain yang tidak begitu lebar dibentangkan di bawah pohon asem yang rindang. Di atas kain itu sekarang telah terhampar nasi anget yang masih kelihatan kepulan asapnya, sambal terasi dalam piring kecil, ikan asin dan bacem tempe, sementara sayur tumis kangkung menghamburkan aroma yang memancing nafsu makan. "Enak sekali Marni masakanmu," Hartono memuji sambil menyuapkan tumis kangkung dan nasi ke dalam mulutnya. Si bocah lelaki juga tidak kalah lahapnya. Satu buah ikan asin telah tandas amblas masuk ke perutnya. "Mas Hartono, tadi Mbak Ayu Prapti bicara denganku mengenai keadaannya sekarang." "Keadaan? Keadaan seperti apa itu?" "Masalah kemarau ini. Beberapa sawah gagal panen, situasi jadi sulit. Desa Tawang diambang paceklik kalau tidak juga turun hujan." Hartono menghentikan suapannya, diletakkan piring yang tadi ada di tangannya. "Aku mengerti Marni tentang kesulitan itu. Aku juga mulai tidak enak sejak kecil. Aku sudah dirawat dan dibesarkan oleh Mbak Yu. Dia sudah aku anggap seperti ibuku sendiri. Apa tidak kita terima saja usulan Mbak Yu Prapti?" "Usulan? Usulan yang mana Marni?" Harto mengernyitkan dahinya. "Tempo hari Mbak Yu pernah menawarkan pekerjaan di Wonosari
di suatu perusahaan pengolahan kayu. Mbak Yu punya koneksi di sana. Mas Hartono bisa langsung kerja, nanti dibantu orang dalam. Hartono terdiam. Hati kecilnya sebenarnya berat untuk meninggalkan Tawang, desa di mana ia dibesarkan. Tapi sekarang, semenjak Kang Tejo, kakak ipar sekaligus suami dari Mbak Yunya, sudah tidak menjabat jadi kepala desa dan bekerja di sebuah proyek, keadaan ekonomi menjadi sulit. Apalagi saat ini kemarau panjang sedang melanda desa. Baiklah, nanti sore aku coba untuk berbicara dengan Mbak Yu. Hartono kemudian melanjutkan makannya. Setelah selesai, dia meraih gelas yang berada di depannya. Marni, aku lanjutkan pekerjaanku dulu. Kamu pulanglah. Ajak Sasongko sekalian pulang. Hartono lalu membelai perut istrinya yang sudah mulai kelihatan membuncit. Dicium perut itu, Marni tersenyum sembari mengelus perlahan kepala Hartono. Senja datang menyambut sang malam. Lembayung berwarna kuning memayungi cakrawala. Cahayanya memantul di atas desa Tawang. Di serambi rumah joglo, Hartono duduk di hadapan seorang wanita gemuk parubaya. Wanita itu tidak lain kakak perempuannya. Bagaimana tanamanmu di ladang, Har? Sudah beres, Mbak Yu. Semua pokok pohon ubi kayu sudah saya selesaikan seharian ini. Bagus, Har. Aku senang kamu seorang lelaki yang rajin bekerja. Tidak salah Marni memilihmu untuk menjadi suaminya. Prapti tersenyum menggoda adiknya itu. Ah, Mbak Yu bisa saja. Hartono tersenyum malu. Oh ya, untuk rencana Mbak Yu membantu cari kerjaan di Wonosari itu bagaimana? Hartono bertanya perihal pekerjaan. Prapti menarik nafas panjang. Itu kalau kamu bersedia, Har. Nanti Mbak Yu coba minta tolong temannya Kang Tejo. Kakakmu itu punya teman di sana. Jaminan kamu diterima kerja, sudah pasti bisa. Saya bersedia, Mbak Yu. Tapi sebenarnya berat hati untuk meninggalkan Tawang, meninggalkan Mbak Yu yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Jangan seperti itu, Har. Itu sudah kewajiban Mbak Yu untuk merawatmu. Itu amanah dari bapakmu. Satu lagi, Prapti menghentikan perkataannya. Jika kamu tinggal di Wonosari, kamu akan dekat dengan bapak. Kasihan, dia sudah tua, tidak ada yang merawat. Bapak tinggal di Wonosari? Saya kangen sama bapak. Ketemu juga hanya sekali pas saya masih kecil, berumur 10 tahun. Itu saja tidak terlalu lama. Bapak cepat-cepat pergi begitu saja. Nah, itu, Har. Tinggal di Wonosari kamu juga bisa berbakti pada bapakmu. Kalau kau bersedia, besok akan aku hubungi temannya Kang Tejo untuk membantu kamu. Hartono mengangguk-anggukkan kepalanya. Terima kasih, Mbak Yu. Sementara itu, Ki Dukun Dipo Wongso tersentak kaget dari tidurnya ketika ada yang mengetuk pintu rumahnya keras sekali. Dia terduduk di tepi ranjang dan memasang telinga. Suara ketukan itu kini dibarengi oleh suara orang memanggil. Mbah Dipo, lekas buka pintu. Aku perlu bicara denganmu. Mbah Dukun Dipo Wongso, buka pintu. Itu suara perempuan. Orang tua hampir 70 tahun ini, tapi masih bertubuh kekar, bangkit dari ranjangnya, bergegas keluar kamar. Setelah menyalakan lampu minyak di ruangan depan, dia langsung membuka pintu. Begitu pintu terbuka, seorang wanita berbadan subur telah berdiri di ambang pintu. Den Ayu Prapti, desis Ki Dukun Dipo Wongso ketika dia mengenali siapa adanya yang berdiri di depannya. Kau datang malam-malam begini, ada apakah? Kau tahu pembicaraanku tempo hari, Mbah. Rencana itu harus segera dilaksanakan, Mbah. Rentetan rencanaku 30 tahun yang lalu. Pertama-tama laki-laki itu yang harus dilenyapkan, kemudian berturut-turut anak keturunannya. Sentak perempuan yang ternyata adalah Prapti, suami Mangku Tejo, anak kepala desa Tawang. Aku tahu Den Ayu, tapi hal itu tidak bisa dilakukan secara gerusa-gerusu. Harus pelan-pelan dan penuh perhitungan. Saya tahu betul Ki Mangun Sarkoro bukan orang sembarangan.
Tapi jika kita serang dari belakang secara tiba-tiba, aku yakin dia pasti tumbang. Aku punya senjata rahasia bernama Santet Godong Suruh. Dengan senjata itu, kau bisa menyingkirkan bapakmu itu. Asal kau mau dan benar-benar mengikuti petunjukku. Baik, aku setuju dengan hal itu, Mbah. Karena kau seorang perempuan, ritualnya pun berbeda. Penghuni hutan Rekso Pratolo tidak mungkin menggaulimu. Syaratnya seperti tempo hari yang aku katakan. Pertama, tumbalkan salah satu orang tuamu, bisa bapak atau ibu. Kemudian, berturut-turut korbankan saudara-saudaramu yang masih punya hubungan darah yang dekat denganmu. Aku sudah tidak sabar memulai hal ini, Mbah. Puluhan tahun aku menantikan saat itu tiba. Dan hari ini, rencana ini harus segera dimulai. Ki Dukun Dipo Wongso merasa lega. Sepasang mata orang tua itu tiba-tiba tampak berkilat seperti memancarkan sesuatu. Pandangannya menembus ke mata Prapti. Ada satu syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu, Den Ayu, kata Ki Dukun Dipo Wongso perlahan. Jangan takut, kalau berhasil pasti akan kuberi hadiah uang. Tidak, bukan uang. Aku inginkan dirimu. Dari mata Ki Dukun Dipo Wongso menyambar kembali kilatan cahaya aneh itu. Seperti orang terkena sihir. Prapti hanya diam saja ketika si orang tua mulai membuka pakaiannya. Di lain saat perempuan parubaya ini sudah berada dalam keadaan polos tanpa selai benang pun, dan mengikuti saja ketika Ki Dukun Dipo Wongso membimbingnya ke dalam kamar. Sementara itu, pemandangan di lereng selatan barisan pegunungan Sewu Wonosari. Indah sekali senja itu. Di atas langit biru bersih disaput awan berarak yang dihembus angin perlahan-lahan dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur, menghampar sawah luas yang tampak menguning, tanda waktu panen yang menggembirakan para petani tidak lama lagi. Di sebelah barat tampak daerah bebukitan yang subur, menghijau, tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun. Membelah hutan jati, di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti perak tertimpa cahaya matahari senja. Tak berapa jauh dari sebuah mata air kecil tapi jernih, tampak berdiri sebuah pondok sederhana bertiang bambu hutan, beratap belarak dan dindingnya terbuat dari papan kayu jati. Seorang lelaki tua masih kelihatan duduk-duduk di atas lincak atau bali-bali dari bambu. Lelaki tua itu bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang warna hitam. Usianya berkisar 80 tahun. Meskipun sudah lanjut usia, orang itu masih kelihatan gagah dan kokoh. Tubuhnya yang tinggi tidak kelihatan bungkuk, walaupun kalau berjalan, dia selalu dibantu oleh sebuah tongkat berhulu gading putih kekuningan. Rambut dan kumisnya telah memutih seperti kapas. Di sela-sela bibirnya terselip sebuah pipa yang api tembakuannya hampir mati. Pandangan orang tua itu menerawang jauh. Sesekali asap rokok tembakau di dalam pipi menyembul dari sela-sela bibirnya. Sudah 30 tahun sejak aku titipkan bayi itu di Tawang. Mungkin sekarang anak itu sudah jadi pemuda dewasa, atau mungkin malah sudah menikah. Ya, orang yang tidak lain Maung Sarkoro tersenyum sendiri dalam lamunannya. Aku yakin Prapti merawatnya dengan baik. Sebenci apapun kepadaku, dia seorang wanita yang memiliki hati yang luhur. Kesalahanku di masa lalu mungkin tidak berampun. Entah Gusti Allah masih punya welas asihnya untukku atau tidak. Maung Sarkoro menghela nafas, kemudian dia beranjak dari duduknya. Kemudian memandang jauh ke arah kebun sayur berpetak-petak yang ada di depannya. Aku menemui kedamaian di tempat ini, jauh dari hiruk pikuk dunia, sambil menunggu saat itu tiba. Kemudian Maung Sarkoro balik badan bermaksud untuk duduk di tempatnya semula. Direbahkan tubuh tuanya di atas balai-balai bambu itu beralaskan tikar pandan. Perlahan-lahan matanya tertutup,
terdengar desahan nafas teratur keluar dari sela-sela bibirnya. Angin semilir pegunungan membawanya hanyut larut di alam mimpi. Firasat buruk. Hujan turun deras, halilintar menyambar ganas dan guntur menggelegar menggoncang bumi. Udara dingin mencucuk hingga tulang sumsum. Tetapi di sebelah kamar, udara malam itu terasa panas. Di atas ranjang, di dalam kamar mereka, suami istri Nawang dan Mangun Sarkoro tengah bermesraan. Setiap kau terlambat datang bulan, aku selalu merasa gembira karena mengira kita bakal dikaruniai anak. Ternyata saat ini waktu itu tiba. Kamu mengandung anakku, Nawang, anak kita, berkata Mangun Sarkoro sambil mengelus perut istrinya yang putih dan mulai membuncit. Nawang menggeliat kegelian. Dia merangkul tubuh suaminya erat-erat dengan tangan dan kakinya. Ketika dia menaikkan kepalanya, tak sengaja dia memandang ke arah jendela yang hordenya tersingkap. Saat itulah dia melihat ada sosok seseorang memperhatikan ke arah dalam kamar. Langsung wajah Nawang menjadi pucat dan sekujur tubuhnya bergeletar. Mula-mula Mangun Sarkoro mengira tubuh istrinya bergeletar karena rangsangan birahi. Namun ketika dilihatnya, kedua mata Nawang melotot ke arah jendela kamar dan mulutnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Mangun Sarkoro cepat berbaling ke arah yang dipandang istrinya. Dia datang lagi, bisik Nawang. Suaranya seperti keluh. Nawang? Dia siapa, Nawang? Nenek tinggi jangkung itu datang lagi, Mas. Sejak aku hamil, nenek misterius menyeramkan itu selalu muncul menghantui. Aku takut, Mas. Nawang menutupi wajah dengan kedua tangannya. Perempuan itu nampaknya sangat ketakutan sekali. Lelaki itu serta-merta melompat dan mengenakan pakaiannya dengan cepat. Sebuah golok yang tergantung di dinding kamar disambarnya. Lalu dia membuka pintu dan lari keluar. Mas Mangun Sarkoro, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku takut, teriak Nawang. Tapi Mangun Sarkoro terus lari keluar. Saat itu sosok yang tadi tegak di luar jendela sudah lenyap. Sesampainya di luar kamar, mata Nyalang, Mangun Sarkoro menatap Nyalang di sudut-sudut rumah yang temaram. Tangan kanannya menggenggam erat hulu golok yang tajam berkilat itu. Terdengar jeritan dari dalam rumah. Jeritan ketakutan seorang wanita. Nawang, desis Mangun Sarkoro. Bergegas lelaki itu menghambur ke dalam rumah. Sesampainya di pintu, dibukanya pintu itu tertutup. Sekuat tenaga ditendang pintu itu. Pintu terbuka lebar. Beberapa engsel dan baut berhamburan dari badan pintu. Mangun Sarkoro terbelalak matanya. Di dalam kamar terlihat Nawang telah terikat di lantai kamar. Di sampingnya berdiri dua orang lelaki. Seorang lelaki berpakaian rapi layaknya pejabat. Setelan jas hitam dipadu dengan celana hitam. Seutas dasi bermotif polkadot melilit erat di lehernya. Sementara di samping lelaki itu, ada lelaki lain bertubuh gemuk, pendek, memakai pakaian serba hitam. Lepaskan istriku, Parlin! Mangun Sarkoro berteriak sambil mengacungkan goloknya. Orang yang berpakaian seperti pejabat itu hanya tersenyum dingin, kemudian berkata, Kau jangan coba-coba kabur dan mengingkari kesepakatan, Mangun. Manusia macam kau ini memang tak tahu diuntung, tak tahu terima kasih. Kedudukan dan jabatan yang aku dapatkan itu tidak gratis. Bawalah aku, tapi lepaskan istriku. Jangan kau bawa dia ke puncak Bukit Jadi Padas. Manto, segera bawa perempuan ini keluar. Lelaki berpakaian rapi yang bernama Parlin itu menyuruh lelaki bertubuh gemuk pendek. Iya tuan, saya laksanakan. Si pendek gemuk yang bernama Manto dengan sekali sentak tubuh Nawang yang terikat di lantai sudah berpindah tempat di atas pundaknya. Mangun Sarkoro menggembor marah. Serta-merta dia maju menyerbu ke depan. Golok yang ada di tangannya berkelebat cepat.
Tentu saja orang berpakaian rapi yang bernama Parlin tidak mungkin sempat menghindar. Dirinya telah terkurung curahan serangan golok yang sangat ganas. Bacokan, tusukan, dan babatan menderu ke arah kepala, bagian tubuh dan kaki. Mangun Sarkoro yakin dirinya akan mencincang tubuh Parlin dengan serangan golok tajamnya. Mangun Sarkoro dapatkan kenyataan bahwa semua bacokan, tusukan, maupun babatan golok sama sekali tidak melukai atau mencelakainya. Dia seperti menebas tempat kosong. Tubuh Parlin seperti bayangan. Tubuh itu sama sekali tidak terluka. Parlin menyeringai, lalu menepuk-nepuk bagian-bagian tubuhnya yang tadi dicecar dengan golok. Simpan tenagamu, Mangun. Tidak ada gunanya kau menghajarku dengan golokmu itu. Secepat kilat, tahu-tahu Parlin telah berdiri tepat di depan Mangun Sarkoro. Dihantamkan tinju kanannya ke dada Mangun Sarkoro. Bruk. Mangun Sarkoro terjengkang jatuh di lantai. Golok yang tergenggam di tangan kanannya terlepas bergerontangan. Mangun Sarkoro berusaha bangkit, tapi aneh. Tubuhnya serasa lemas, tidak bertenaga. Bahkan untuk menggerakkan jari jemarinya, dia tidak sanggup. Selagi Mangun Sarkoro mencoba berdiri, lelaki yang bernama Parlin ini tendangkan kaki kanannya yang bersepatu mengkilat. Tendangan itu keras sekali, menghantam ulu hati Mangun Sarkoro. Untuk kedua kalinya, Mangun Sarkoro terjungkal dan terpental, terguling-guling, membentur pintu. Lalu semuanya menjadi gelap gulita. Entah berapa lama Mangun Sarkoro tidak sadar akibat tendangan tadi. Tatkala membuka mata, dia sudah berada di sebuah tanah lapang yang kanan kirinya ditumbuhi pohon jati yang mungkin usianya sudah puluhan tahun. Saat tersadar, dirinya telah terikat erat di sebuah pancang balok kayu dengan posisi badan tergantung. Kedua tangannya tertarik ke atas, sementara pergelangan tangan terikat erat dengan simpul tali besar. Kedua kaki juga terikat erat dengan bandul besar sebagai pemberat berada di bawah kakinya. Badannya seperti ditarik ke atas ke bawah. Seluruh badan tidak bisa digerakkan. Tulang belulangnya serasa hancur luluh. Di tengah lapangan itu terlihat dua seorang laki-laki. Yang satu berpakaian rapi dan yang lainnya berbadan pendek gemuk. Kedua lelaki itu duduk bersimpuh di hadapan seorang nenek-nenek kurus dan sangat jangkung itu memiliki rambut kelabu sepanjang bahu riap-riapan. Mukanya yang sangat pucat terdapat dua mata besar dan merah angker mengerikan. Pakaiannya menyerupai jubah hitam yang telah kumal dan rombeng. Kedua pipinya sangat cekung. Dia memiliki sepasang bibir tebal dengan gigi besar, tonggos menonjol dan kotor menjijikan. Di samping si nenek berjajar 5 sosok tubuh kecil yang semuanya memakai jubah hitam hingga menutupi kaki. Mata Mangun Sarkoro menangkap sosok tubuh lain di tengah lapangan itu. Di atas sebuah batu pipih, seorang perempuan dengan rambut tergerai acak-acakan mengenakan pakaian serba putih, duduk bersimpuh, kepalanya tertunduk lesu, diam tidak bergerak. Meskipun wajah perempuan itu tidak jelas, Mangun Sarkoro yakin perempuan itu adalah istrinya. Mangun Sarkoro tambah tegang dan melotot matanya. 5 bocah aneh memakai jubah hitam itu mengelilingi tubuh istrinya. Di tangan mereka terdapat masing-masing sebuah ember kayu berwarna hitam. Suasana hening menyeramkan itu tiba-tiba dipecah oleh suara si nenek. Laksanakan ritual ini. Persembahan telah dipersiapkan. Suaranya yang berat dan parau seperti menggema di gendang telinga Mangun Sarkoro. Perlahan namun pasti, kelima bocah aneh itu berjalan mengelilingi tubuh Nawang yang masih duduk bersimpuh. Dari mulut kelima bocah itu keluar suara-suara aneh. Satu persatu ember di tangan kelima bocah itu dituangkan ke badan Nawang. Cairan pekat berwarna kelabu keputih-putihan tertumpah dari dalam ember. Bocah yang lainnya membawa ember yang telah kosong ke arah cekungan tanah. Cekungan itu berisi cairan pekat yang juga berwarna kelabu keputih-putihan. Mangun Sarkoro tercekat. Itu cairan semen.
Mereka akan membuat istriku jadi patung hidup. Mangun Sarkoro ingin menjerit, akan tetapi tidak secuil pun suara keluar dari mulutnya. Mulut itu seperti dijahit kuat-kuat. Badannya mengejang-ngejang berusaha lepas dari ikatan, tapi semua daya dan upaya berakhir sia-sia. Tubuhnya masih menggantung di tonggak kayu. Tubuh Nawang di tengah lapang sudah sepenuhnya tertutup dengan cairan semen. Tidak ada tubuh itu. Kini yang ada tinggal sebongkah batu yang berbentuk perempuan yang sedang duduk bersimpuh. Nawang! Jeritan itu akhirnya keluar juga dari mulut Mangun Sarkoro. Alur di cerita ini sangat penuh dengan kejutan. Siapkan berpikir dan rasakan kejutan-kejutan dari cerita ini. Saya undur diri, sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bikin 182 ya. Dan teman-teman tentunya tetap di Fakta Sejarah.